Qabil mendatangi Habil dengan busuk hati, kemudian tiba-tiba ia mengatakan, qala la aqtulannak, wahai adikku Habil, sungguh aku akan membunuhmu. Beberapa hari lagi insyaallah orang rayu haji atau orang-orang yang melaksanakan haji itu di Mekah memaksimalkan atau menuntaskan ibadah hajinya, dan kita akan sama-sama merayakan dan merasakan Idul Adha atau hari raya haji, hari raya kurban. Maka ketika awal-awal dari bulan Dzulhijjah ini masuk, Pak, Rasulullah pernah mengatakan, ma min ayyamin, tak satu hari pun tiada hari yang al-amalus sholih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tak ada satu hari pun di hari-hari yang lain yang amal soleh jika dilakukan itu lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari ini. Apa maksudnya, Pak, Bu? Ibadah yang kita lakukan pada hari-hari ini khususnya yakni Ashril Dzulhijjah, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, Pak. Oh, insyaallah mungkin di tanggal 2 atau tanggal 2 nah, Bu, gini kok. Lah masuk akad 2 Dzulhijjah. Masih ada beberapa hari sebelum hari raya Idul Adha. Maka Rasulullah mengatakan mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, Pak, sampai ke bisu awak mendekati raya itu adalah hari-hari yang amal baik ketika kita lakukan pada hari-hari ini itu jauh lebih Allah cintai dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Nah, maka maksimalkan, ada di antara riwayat yang mengatakan hiasi 10 hari pertama dengan apa, Pak, Bu? Puasa. Nah, ada para sahabat mengamalkan, mendengar hadis ini, para sahabat mengisi 10 hari dengan berpuasa, memperbanyak puasa. Maka ini bagian dari sunnah dan kebaikan insyaallah, ada dalilnya. Nah, kalau ndak pun, Bu, awak maksimalkan ibadah-ibadah lain. Walaupun mungkin baik baca Quran, walaupun menko sholat sunnah awak banyak, karena sholat sunnah yang kita lakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah ini atau 9 hari awal Dzulhijjah ini jauh lebih baik dibandingkan sholat-sholat atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di luar bulan Dzulhijjah ini. Maka jangan sampai kita terlewat, jangan sampai kita kehilangan momentum, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalai. Dan nanti puncaknya kita sama-sama mengetahui di Yaumul Arafah atau di hari ke-9 dari bulan ini, apa sunnahnya, Pak, Bu? Puasa Arafah. Itu sama sekali catat mana, Pak, jangan sampai tak lewat. Rugi serugi-ruginya kalau awak ndak puasa tanggal 9 tersebut kalau anda ada halangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan Shaumul Arafah, puasa pada hari Arafah itu pada 9 Dzulhijjah itu, apa kata Rasulullah? Yukaffir, bisa menghapuskan dosa-dosa pada 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan depan. 2 tahun dosa awak bisa diampunkan kalau berpuasa di barari, Pak, sehari awak puasa, tapi dosa yang diampunkan itu 1 tahun dosa awak yang ke belakang diampunkan, dan 1 tahun yang akan datang itu kita juga diampunkan menurut hadis dari Rasulullah SAW. Dan caranya emangnya awak akan melakukan dosa 1 tahun ke depan. Jangan nian awak mengarajan dosa mentang-mentang awak lah puasa atau nian lo ndak mampu berdosa. Ndak. Adapun maksud hadis ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan makasih awak diampunkan 1 tahun ke depan itu adalah Allah akan melindungi kita, Allah akan menghindari kita dari melakukan perbuatan dosa 1 tahun ke depan. Nah, ini kehebatan puasa pada bulan Arafah. Pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka sama-sama jangan sampai terlewat bagi Allah. Salawatnya Bapak Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh lebih baik kalau kita bisa memaksimalkan puasa-puasa mulai dari tanggal 1 patangan sampai ke tanggal 9 besok awak sempurnakan di puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena beberapa hari ke depan kita akan menjalani ibadah yang kita sebut dengan ibadah kurban.
Nah, sebenarnya di Dzulhijjah ini ibadah yang paling utama tentunya haji, nah, Pak, melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah haji. Mungkin di antara kita masih belum berkesempatan, belum Allah izinkan, maka kita maksimalkan sebisa mungkin bagi kita yang mampu untuk melaksanakan kurban. Karena kurban ini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sama-sama hafal mengatakan, apa kata Allah, Pak, Bu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian, kata Allah, untuk Tuhan kalian, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban dan berkurbanlah. Maka di sini kita pahami Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bagi orang yang punya kecukupan kemudian dia enggan untuk berkurban, maka haram hukumnya, berdosa ya. Karena menurut Imam Abu Hanifah kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang berkecukupan. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i dan juga dikatakan menurut atau pendapat bagi mazhab Maliki itu mengatakan sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kalau orang punya kecukupan, maka sunnah muakkad sekali baginya untuk menunaikan kewajiban kurban ini. Maka di sini adalah, dan inilah pendapat yang dipegang atau diyakini oleh jumhur ulama. Hukum dari kurban ini, Pak, Bu, sunnah muakkadah bagi orang yang sudah punya kecukupan finansial yang berlebih tentunya. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah poin yang ingin kami sampaikan, mari kita lihat pelajaran dari kisah yang Allah langsung ceritakan di dalam Al-Quran mengenai kurban ini, mengenai pertama kali syariat kurban atau kewajiban kurban ini Allah perintahkan kepada manusia. Siapa pertama mana yang diwajibkan untuk berkurban, Pak, Bu? Coba. Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kalau saya lihat di Al-Qur'an, Nabi Ibrahim itu tuh lahir adalah nabi atau rasul yang kesekian. Tapi ternyata perintah kurban ini pertama kali Allah ceritakan dan terdapat dalam Al-Qur'an itu adalah perintah kurban yang Allah perintahkan dalam surah Al-Maidah. Allah ceritakan kepada dua orang anak Adam, itu Habil dan Qabil, kita ketahui. Maka menarik ketika kita memahami dan mengambil ibrah pelajaran dari kisah dua anak Adam ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin sudah mengetahuinya, tapi akan tentunya tetap menambah keimanan bagi kita ketika kita coba secara terus-menerus membaca Al-Qur'an, secara terus-menerus mentadaburi, mengambil pelajaran dari setiap ayat yang Allah tuliskan dan Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Maka Allah ceritakan dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq, dan ceritakanlah, kata Allah, kisah dua orang anak Adam sebagaimana cerita itu dengan yang sebenarnya. Idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ketika kedua orang anak Adam ini, si Habil dan si Qabil tadi, para ahli tafsir mengatakan namanya Habil dan Qabil, dan kemudian dikatakan juga bahwa keduanya ini kakak beradik. Yang tua namanya Qabil, dan Qabil kok yang Allah ketahuinya agak sedikit jahat, antagonis. Yang jahatnya atau yang sedikit bermasalahnya tuh namanya Qabil, sedangkan si adik yang baik namanya Habil. Dan ceritakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena keduanya pernah Allah perintahkan untuk memberikan kurban. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya Allah perintahkan untuk memberikan kurban, lalu keduanya berkurban, Pak. Habil berkurban, Qabil berkurban. Namun apa yang dikurbankan oleh Habil dan apa yang dikurbankan oleh Qabil? Qabil tadi itu, Pak, si abang yang agak sakit bermasalah tadi itu tuh, yang agak jahit itu tuh, inyo sebagai petani, Pak, nyo petani, mentang-mentang nyo petani, kironyo yang nyo kurbanannya tuh, yang nyo serahkan sebagai kurbannya kepada Allah itu hasil dari perkebunan. Alah hasil perkebunannya, Pak, nan busuk-busuk
nan paling buruk lo dari hasil perkebunannya tadi Pak. Nyo kan pakai kurban ke Allah tapi nyo carinya nan paling buruk, nama paling dak laku itu yang nyo kurbanan kepada Allah. Sedangkan Habil diceritakan dalam tafsir-tafsir bahwa ia adalah seorang yang berprofesi sebagai pengembala. Habil sebagai pengembala, dan Habil tadi itu tuh memberikan kurban atau gembalaannya yang terbaik. Nyo peternak Pak, dia carinya kambing yang paling ancak, itu yang diserahkan sebagai kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cie kurbannya tak lampau parah bana. Lah wajar sih Allah nak menerima nak Pak Bu. Yang cie lay kurbannya barulah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Habil berkurban sebagaimana apa yang Allah inginkan, sedangkan abangnya Qabil terlalu serampangan dalam kurbannya. Maka wajar ketika Allah mengatakan fatuqabbila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Maka Allah terima kurban yang baik tadi dari Habil, dan tidak Allah terima kurban lainnya, yaitu kurban dari si Habil. Maka dalam riwayat Ibnu Katsir, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kini awak tidak menemukan mode cerita kok Pak. Tapi kalau zaman waktu Nabi Adam tadi kok dan dua anak Adam tadi kok diceritakan bahwa kalau orang berkurban itu bisa langsung awak cari kurban diterima atau tidak. Dari mana? Karena kalau kurban yang diterima itu datang patui hilang kurbannya itu berarti kurban yang diterima. Kok menurut Ibnu Katsir ya Pak ya? Dari riwayat tafsir lainnya, kalau yang tidak diterima itu tidak dapat tuh aman-aman saya talatak mana malataan kurbannya tuh mereka lo beko pasnya selesai, atau berarti kurbannya tidak diterima. Maka si Qabil tadi mendapati kurbannya tidak diterima oleh Allah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah inyo yang sembarangan dalam berkurban, tapi muncul lo sudah tuh hasad dalam hatinya, benci, kedengkian kepada saudaranya, kepada Habil tadi. Maka Qabil mendatangi Habil dengan busuk hati, kemudian tiba-tiba ia mengatakan, qala la aqtulannak, wahai adikku Habil, sungguh aku akan membunuhmu. Allah inyo yang berkurban sembarangan, wajar saya Allah menerima kurban Habil tuh sakit hatinya justru kasih adik kandungnya mana? Adik kandung si Qabil ini sendiri. Maka di sini pelajaran yang kita ambil mengenai ketakwaan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan lembut abang tadi mengancam adiknya dengan penuh emosi dan penuh kedengkian, tapi apa jawaban dari si adik? Apakah adiknya justru tersulut juga emosinya? Apakah ikut menceramahi abangnya agar bertobat dan lain sebagainya? Tapi bahasanya sangat-sangat halus. Si adik yang diancam untuk dibunuh tadi justru mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai abangda, sesungguhnya Allah itu hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, maka di sini kita pahami Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita ambil pelajarannya bahwa kurban itu baru akan Allah terima bukan dari jenis kurban yang kau berikan, tapi ketakwaan awak ketika melakukan kurban, ketika mengaluan piti untuk kurban itu yang akan Allah lihat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa di sini diartikan oleh para ulama, para mufassir, keikhlasan. Maka ketika kita sudah memberikan yang terbaik, tapi juga jangan lupa diiringi dengan keikhlasan, karena itulah kunci agar kurban awak tadi itu diterima Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai awak berkurban itu oke lah awak kurban nak mode si Habil, mode si Qabil. Qabil itu kan kurbannya memang kurban paling buruk. Awak mungkinlah paling ancak awak aja. Mungkinlah kurban yang paling mahal awak aja. Tapi ketika tidak diiringi dengan keikhlasan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kurban yang kita lakukan itu masih karena supaya diceliak di orang, supaya orang celiaklah jauhin yang paling gadang, celiaklah kambing yang paling gadang atau embo tuh. Masih ada ketidakikhlasan dalam kurban yang kita lakukan, maka pada hakikatnya kita belum ada unsur ketakwaan dalam diri kita. Dan ingat nasihat dari adik kepada abang tadi, innallaha yuqbala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima kurban dari orang-orang yang
bertakwa, yang ada ikhlas dalam kurbannya tersebut. Dan kita lanjutkan pelajaran yang sangat indah yang Allah kisahkan dalam surah Al-Maidah tadi itu, Pak. Maka tatkala kronologinya, Pak, kejadiannya ketika si adik hendak benar-benar akan dibunuh oleh abangnya. Lah siap-siap kok, Pak. Qabil abang membunuh hadiahnya. Lah dia hadap-hadapan orang gogo, lah didatangi si adik oleh abang untuk abangnya ini ingin membunuh adiknya. Maka terlebih dahulu perlu kita pahami dalam buku yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dijelaskan bahwa ternyata badan si adik kok, Pak, sabananya badan si Habil itu jauh lebih kuat dan lebih gadang daripada abangnya Qabil. Tapi yang kamu membunuh tadi kan abangnya. Kalau nyonya melawan gampang mana dek si Habil pada hakikatnya. Tapi ketika ia nak dibunuh oleh abangnya, apa yang dikatakan sebagai nasihat terakhir dari Habil kepada abangnya? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Wahai abang, andai engkau tetap mengayunkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Sungguh abang, andai engkau tetap mengayunkan tanganmu untuk membunuhku, sungguh aku juga tidak akan mengayunkan sedikit pun tanganku kepadamu untuk membalasmu atau membunuhmu juga. Ini adalah orang yang akan dibunuh, Pak, tapi karena ia memiliki ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, lah dibunuh. Nyonya kan dibunuh anak dari belakang, no, Pak. Qabil lah dari awal nih mengiciannya kamu bunuh hadiahnya di hadapannya, lah kanyo bunuhnya lah masihnya nasihati nak melawan. Dan kan kalau awak ini kok kan di syariat Nabi Muhammad tuh awak dianjurkan ketika ada yang menyakiti awak untuk membalas, kisos namanya, Pak. Tapi ketika ini Habil ingin menceritakan dan menunjukkan bagaimana maaf yang sesungguhnya dan bagaimana ia menyerahkan seluruh urusannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan, dia bahkan menasihati abangnya, andai engkau tetap berusaha membunuhku wahai abangku, ma ana bibasiti yadaya ilaika liaqtulak. Sungguh aku tak akan berusaha, andai engkau ayunkan tanganmu untuk membunuhku, aku tak akan mengayunkan juga tanganku untuk membunuhmu. Apa alasan dari Habil tidak melakukan pembunuhan sebagaimana abangnya? Terakhir ia katakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh wahai abangda, sungguh wahai Qabil, aku tak membunuhmu ini bukan karena engkau lebih lemah dariku, bukan karena aku tak mampu membalas, tapi alasanku adalah inni akhafullah. Sungguh aku takut kepada Allah. Bukan engkau yang aku takutkan, tapi sungguh aku tak membalasmu karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat dari takwa yang sebenarnya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita disakiti, sarahan selalu urusan awak itu ke Allah. Allah nak mungkin menzalimi hambanya, walaupun mungkin awak rugi di dunia, awak kan kicu adik subanta di dunia, tapi pada akhirnya ketika kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah tak akan lalai. Allah tu Arhamar Rahimin, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menyerahkan urusannya kepadanya. Maka ini adalah pelajaran yang sangat-sangat luar biasa dan berharga yang Allah ceritakan mengenai dua anak Adam yang merupakan manusia-manusia awal, Pak. Nabi Adam dan anak-anaknya itu adalah representasi atau penggambaran dari sifat manusia secara keseluruhan. Dan betapa banyak kita saksikan, kalau awak menyaksikan gini kok, Bu, ada kakak baradia kandung bacaka-caka, harusnya awak nak takaji, karena ternyata manusia pertama sekalipun itu ketika memiliki anak, manusia-manusia yang awal hidup dulu, dalam kakak adiknya ternyata juga saling memiliki rasa hasad. Tapi pilihan awak lah, Pak. Awak nih jadi Habil atau awak nih jadi Qabil. Jadi Habil lah nak, Bu. Jangan sampai jadi Qabil. Awak nih jadi orang yang mengalah, awak nih jadi orang yang menyerahkan urusan awak kepada Allah Subhanahu wa taala, atau awak ini menjadi orang yang busuati, pendendam, atau bahkan sampai nih mencelakai orang lain yang bahkan itu adalah adik kandung kita sendiri.
Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi di antara kita yang memiliki kecukupan, jangan sampai kita tidak memaksimalkan ibadah kurban ini karena sangat-sangat besar faidahnya Bapak Ibu dirahmati Allah. Sangat-sangat besar keutamaan yang Allah letakkan pada ibadah kurban ini. Karena kita ketahui Allah ketika mengatakan fasholli li rabbika, salatlah kalian, tapi salat itu adalah ibadah yang cukuplah untuk Allah saja. Fasholli li rabbika, salat itu untuk Tuhan kalian, dan Allah pisahkan wanhar, dan berkurbanlah. Pada hakikatnya Allah ingin menjelaskan kalau salat itu memang salat itu harus Allah saja yang tahu, dan salat itu khusus untuk Allah. Tapi ketika kalian wanhar, ketika kalian sudah bisa berkurban, maka ibadah kurban itu untuk Allah dan juga untuk bagian dari syiar berbagi dan berbuat kebaikan kepada sesama kalian. Maka itu adalah pada hakikatnya ibadah dan keutamaan kurban ini. Maka berikan kurban yang terbaik kita fahami kembali fikih-fikih kurban. Jangan sampai kita kurban sebagaimana si Qabil tadi kurban, serampangan ia dalam kurbannya, maka jangan sampai demikian. Mudah-mudahan ketika kita sudah menjadi orang yang berkorban, Allah terima kurban kita pada tahun ini, dan Allah istiqomahkan kita, dan tetap Allah cukupkan kita sehingga kita dapat tahun ke tahunnya memaksimalkan ibadah, khususnya ibadah kurban ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, maksimalkan ibadah pada 10 awal kok Pak. Jangan sampai lupa awak, maksimalkan, mantapkan mana ibadah awak pada awal-awal bulan Dzulhijjah ini, dan jangan sekali-kali kita lupa untuk puasa tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, celek di kalender awak 9 Dzulhijjah itu tepatnya bila tuh? Sehari sabalun hari raya Haji. Jangan sampai wadah puasa Pak. Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Tertutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.